Halo, selamat siang. Nah, kita berjumpa kembali. Kemarin materinya tentang apa itu luka batin. Nah, sekarang orang yang mengalami luka batin itu seperti apa? Atau indikatornya bahwa seseorang ini masih punya luka batin itu orangnya menjadi seperti apa. Contohnya begini, ketika saya dulu memasuki masa pendidikan menjadi calon buder, itu kan saya berjumpa dengan teman-teman yang baru. Ada 2 teman saya, dan ada satu karakter dari teman saya. Ketika dia itu istilahnya marah, dia itu marahnya bisa meledak-ledak atau bisa memukul barang begitu. Ternyata setelah ditelusuri, setelah sharing bersama begitu, ternyata teman saya itu dalam keluarganya pernah mendapat pendidikan yang sangat keras dari ayahnya. Jadi ayahnya itu juga ketika mendidik anaknya itu juga dengan memukul, dengan membentak-bentak. Nah, itu adalah salah satu terindikasi bahwa seseorang itu mempunyai luka batin dan belum selesai dengan luka itu. Ada contoh lagi ketika seorang murid itu ketika dilaporkan temannya ketahuan menyontek, dia itu emosi, lalu dia ingin memukul temannya yang melaporkannya tadi. Setelah diusut, ternyata masalahnya adalah dalam keluarga. Si seorang siswa tadi itu ternyata mendapat tuntutan yang tinggi dari papanya, dari ayahnya, supaya kamu harus mendapatkan nilai yang baik, nilai 9. Dan juga dituntut supaya nanti ketika kuliah harus masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, tuntutan-tuntutan ini sebenarnya bisa jadi tidak bisa diakomodir atau diwujudkan oleh anaknya. Tapi dalam bawah sadar, anak itu tuh berusaha mati-matian untuk mendapatkan nilai, bukan karena memang semata-mata juga ingin membuat atau memaksimalkan potensi diri, tidak, tetapi lebih karena tuntutan dari ayahnya. Nah, yang terjadi ketika dia di kelas ketahuan menyontek dan dilaporkan oleh temannya, dia tuh marah dengan temannya itu dan dia ingin memukul. Ya. Jadi anak itu tuh menjadi sangat emosional karena bawah sadarnya tadi, tuntutan bawah sadarnya dari tuntutan orang tuanya tadi, dan juga ketika dia punya power gitu ya, ketika di sekolah dia ingin bisa istilahnya memukul si temen yang melaporkannya tadi karena dia punya power untuk itu. Tapi ketika di rumah, ketika diberikan tuntutan ayahnya supaya nilainya baik dan sebagainya, si anak tadi itu tidak bisa menjawab dan tidak berani menjawab. Makanya ketika dia punya power, dia ingin meluapkan emosinya itu dengan memukul temannya atau dengan mengejar-ngejar temannya. Itu adalah 2 indikasi bahwa seseorang itu masih atau mengalami luka batin.